panduan dengan hikmat mengikuti ibadah live streaming GKKA Indonesia Jemaat Banjarbaru yang tayang jam 10 pagi secara live streaming. Apakah mengikuti kebaktian minggu dengan cara live streaming sebagai tanggapan terhadap pandemi COVID-19 dapat dianggap sebagai ibadah? Pertama-tama yang perlu dipahami, ada 4 hal yang utama dalam tahapan ibadah. 1. Masuk ke hadirat Allah. 2. Mendengar Tuhan berfirman. 3. Meresponi firman Tuhan dengan ucapan syukur. 4. Diutus untuk mengasihi dan melayani. Jika kita ingin kebaktian minggu dengan live streaming menjadi sebuah cara ibadah kepada Tuhan, maka kita harus dengan sengaja berusaha masuk ke hadirat Tuhan, memberikan perhatian penuh ketika Tuhan berbicara, menanggapi firman-Nya dengan ucapan syukur, dan akhirnya berkomitmen untuk mengasihi dan melayani dunia. Namun realita, banyak orang mengikuti kebaktian minggu dengan cara live streaming tidak dengan sengaja mengambil langkah pertama untuk masuk ke hadirat Allah. Jika demikian, maka ibadah kemudian tidak lagi bersifat kudus. Bagaimana melakukan ibadah live streaming? Yang pertama, jika bersama keluarga, maka pada hari Minggu bangunlah lebih awal, sarapan pagi bersama keluarga. Sebelum bersama mengikuti live streaming, bersihkanlah diri atau mandi, memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ketika beribadah, hendaklah mengikuti arahan pemimpin ibadah seperti pada waktu berdiri dan duduk. Ketika mendengarkan khotbah, semua orang duduk dengan tenang. Anak-anak kita diajarkan untuk tidak bermain atau berbaring sebagai wujud nyata menghormati Tuhan dalam ibadah. Setelah selesai ibadah, ada waktu singkat untuk berdiskusi tentang apa yang telah dipelajari dalam ibadah hari ini dan luangkan waktu untuk berdoa bersama. Yang kedua, lalu bagaimana jika hanya seorang diri? Maka kita juga harus melalui persiapan untuk mengikuti ibadah. Selesaikan makan, bersihkan diri, berpakaian, dan bersiaplah sebelum ibadah dimulai. Ikutilah instruksi pemimpin ibadah atau liturgis dan bersikap selayaknya mengikuti ibadah tersebut di gereja. Selamat mengikuti ibadah live streaming Gereja Kebanggunan Kalam Allah Indonesia Jemaat Banjarbaru. Tuhan memberkati. Amin.
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita lebih jauh beribadah di hadapan Tuhan, marilah kita bersama-sama mengakui setiap dosa dan kesalahan kita masing-masing. Saya beri kita waktu 1 menit untuk berdiam diri. Tidak seorang pun yang baik, tidak seorang pun yang benar, tidak seorang pun yang kudus, tidak seorang pun yang saleh di hadapan Tuhan. Semua kita berdosa. Oleh sebab itu mari kita mengakui setiap dosa-dosa dan pelanggaran kita di depan Tuhan dengan senyap. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan memberontak, kami telah menyimpang dari perintah dan ketetapan-Mu, dan kami tidak taat kepada orang tua kami dan sesama kami. Patutlah kami malu seperti ini, sebab kami telah berbuat dosa. Ya Tuhan, padamu ada kasih sayang dan pengampunan, sesuai dengan belas kasihan-Mu. Biarlah kiranya murka dan amarah berlalu daripada kami. Ampunilah kami dan sucikanlah kami dari segala kecemaran, dan kuduskanlah kami dengan darah-Mu yang kudus, supaya kami layak datang kepadamu. Terima kasih ya Tuhan buat pengampunan-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami terus belajar ya Tuhan, menghargai, menghormati Engkau. Buat kasih setia-Mu, kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bermohon. Amin. Karunia dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya sampaikan berita pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang mengaku dosa dengan tulus dan ikhlas, sebagaimana janji Tuhan dalam firman-Nya. Di dalam Yesaya pasal yang pertama, ayat 18 demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Inilah janji Tuhan untuk setiap kita yang sungguh-sungguh mengaku dosa. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan, menguatkan kita. Bahkan kita sungguh-sungguh menyesali, bahkan bertobat dari segala dosa kita. Amin. Kita bersyukur untuk anugerah pengampunan yang diberikan bagi kita. Dan saat ini kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang menjadi pembaharuan komitmen kita kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan membacanya bersama-sama sebanyak 2 kali. 3, 2, 1. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sekali lagi. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Persilakan duduk kembali. Saudaraku, apa yang kita miliki saat ini? Kekayaankah,
kepintaran, kemolekan, ketampanan, semuanya itu suatu saat akan lenyap. Tetapi ketika kita memilih untuk memiliki Yesus di dalam hati kita, di dalam hidup kita, ada damai sejahtera, sukacita, keselamatan, dan hidup yang kekal yang disediakan bagi kita. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, dan kita pujikan, Ku memilih Yesus. Tuhan lebih indah, lebih manis. Tuhan lebih indah, lebih manis dari bunga bakung ataupun madu. Jiwaku dahaga, hampiri Dia. Hampiri Dia, penyertaannya sungguh indahlah. Utama jadi Raja penguasa, namun di belenggu dosa. Ku memilih Yesus lebih indah dari semuanya. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur pada hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bersama-sama beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Sebelum kita membuka firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sebentar ya Tuhan, kami akan membaca, merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Membuka Alkitab. Bukalah hati kami, bukalah pikiran kami, singkapkan, simakkan ya Tuhan mata rohani kami untuk mengerti, memahami, bahkan melakukan kebenaran daripada firman Tuhan.
Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Biarlah hati kami bagaikan rusa yang haus, lapar, rindu akan kebenaran daripada firman Tuhan. Berkati pemberitaan firman Tuhan ya Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah urapan kuasa daripada surga Engkau curahkan di tengah-tengah ibadah ini. Sehingga kami pulang membawa sesuatu yang baru, kekuatan yang baru, bahkan menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup seperti Maria ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bermohon. Amin. Mari saya ingin mengajak sidang jemaat Tuhan, baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal yang pertama. Matius pasal yang pertama, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Tema kita pada hari ini adalah pelayan yang dipakai, ya. Sudah ketemu? Matius pasal yang pertama, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Kalau sudah menemukannya, saya membacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Tema di sana adalah kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mencemarkan nama baik istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamai dia Yesus. Berbahagialah kita membaca merenungkan yang paling berbahagia mereka yang melakukan firman Tuhan. Nah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bukan berbicara masalah Natal begitu ya, karena memang dekat lagi Natal. Tetapi saya berbicara di sini masalah tokoh begitu ya. Karena sebagaimana dikatakan tema pelayan yang dipakai gitu ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap tahun kita merayakan hari kelahiran Yesus. Dalam setiap perayaan, perhatian kita difokuskan kepada bayi. Bayi Yesus yang berada di palungan, orang Majus yang datang dari timur, para gembala yang sedang mengembalakan kambing domba di padang, paduan suara raksasa malaikat yang luar biasa. Tetapi orang tua jasmani, Yesus khususnya Yusuf seringkali lupa diperhatikan atau jarang dibicarakan. Nah, saudara, mungkin kita mengatakan wajar apabila fokus perhatian kita diarahkan kepada Yesus karena dia sang empunya Natal itu. Orang Majus, para gembala, dan para malaikat karena peran mereka sangat penting. Tetapi apabila kita memperhatikan peran Yusuf dalam Natal, tidak kalah penting sebenarnya. Boleh dikatakan secara rasional, tanpa partisipasi atau keterlibatan Yusuf, mungkin tidak ada Natal, atau minimal Natal akan mengalami hambatan yang serius.
Dengan kata lain, peran Yusuf dalam Natal dibandingkan dengan yang lain justru terlihat dalam rangka mensukseskan Natal agar bayi Yesus dilahirkan. Allah memakai atau keterlibatan Yusuf secara luar biasa. Kalau tidak ada Yusuf mungkin secara jasmani Yesus tidak punya orang tua, tidak punya ayah, gitu ya. Tetapi secara jasmani Tuhan izinkan Yusuf sebagai alat. Ya, nanti kita lihat di belakang. Tuhan mau memakai dia. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, Allah mau memakai seseorang bukan dengan sembarangan atau tanpa sebab. Demikian pula Allah memakai Yusuf bukan tanpa alasan atau tanpa sebab, tetapi ada sesuatu yang khusus dalam dirinya. Jika kita menyimak secara mendalam, kekhususan atau keistimewaan Yusuf tentu sangat banyak. Kalau saudara perhatikan Alkitab, diam-diam Yusuf itu menyimpan kekhususan atau keistimewaan yang sangat banyak dalam dirinya. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita melihat yang paling menonjol di antaranya adalah kehidupan yang kudus. Penekanan kehidupan kudus dapat dilihat dari dua aspek yang akan kita pelajari hari ini. Ya, memang saya katakan tadi Yusuf punya banyak keistimewaan, ya. Tetapi saya ingin mengajak kita melihat dua aspek saja. Yang pertama, aspek kehidupan pernikahan. Saudara perhatikan ayat 18. Dikatakan, kelahirian Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, Matius 1 ayat 18 menyebutkan sebelum menjadi suami istri, Alkitab menyebutkan status masih bertunangan Yusuf dengan Maria. Karena tradisi orang Yahudi, sebelum mereka menikah itu ada tunangan dulu 1 tahun. Ketika mereka bertunangan 1 tahun itu tidak boleh melakukan hubungan sebagai suami istri. Karena disitulah melihat kesetiaan mereka. Di sanalah melihat juga hubungan keluarga satu dengan yang lain. Itu tradisi orang Yahudi. Tapi mereka juga dianggap sah sebagai suami istri. Beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu saya diajak kebetulan khotbah di Banjarmasin melayani perjamuan. Salah seorang jemaat itu dia punya anak itu ada sekolah di Singapura gitu ya. Nah, rencananya sih tahun 2020 kemarin tuh mereka mau mengadakan pesta begitu ya. Tapi tidak bisa. Nah, saya tanya di sana. Mereka sudah menikah secara negara. Tapi belum diberkati secara gereja. Tapi bagi orang di luar negeri itu sudah sah, gitu ya. Tapi di Indonesia, terutama Kementerian Agama, gitu ya, orang Kristen terutama itu menganjurkan supaya ketika suami istri itu menjadi sah, ketika dia diberkati di gereja. Kita lihat nanti. Karena satu-satunya di dalam Alkitab, lembaga yang direstui oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, adalah pernikahan. Saudara baca dalam Kejadian pertama. Dikatakan Tuhan memberkati mereka. Siapa? Adam dan Hawa. Satu-satunya lembaga pernikahan yang diakui oleh Allah adalah pernikahan. Betapa pentingnya, betapa seriusnya pernikahan itu di hadapan Tuhan. Kalau dulu saya ingat beberapa tahun yang lalu, Indonesia juga terbalik. Negara dulu, baru agama. Hari ini dibalik, saudaraku. Pemberkatan dulu di gereja, baru urusan negara. Luar negeri tetap memakai, negara dulu, baru pemberkatan. Padahal yang utama itu di hadapan Tuhan dulu, ya, disaksikan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Alkitab menyebutkan status masih bertunangan. Yusuf mengetahui bahwa Maria sangat dicintai itu mengandung. Kemudian disebutkan ia bermaksud menceraikannya secara diam-diam. Jika dipikir secara sekilas, sikap Yusuf yang demikian itu wajar-wajar saja, begitu ya. Yusuf mau menceraikan karena menganggap Maria telah mengkhianati cinta murninya yang selama ini, yang mereka sudah jalin. Yusuf mungkin marah, dendam, benci, sakit hati, dan lain sebagainya. Saudara, apakah benar Yusuf mengalami sakit hati, benci, dendam, dan lain sebagainya? Apabila disimak secara lebih mendalam, sikap yang diambilnya bukan sesederhana yang dapat kita bayangkan. Apakah benar karena merasa dia dikhianati cintanya, sehingga dia marah, benci, dendam, sakit hati kepada Maria, dan bermaksud menceraikan Maria? Tidak, jelasnya tidak, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Karena di dalam ayat 19 menyebutkan, karena Yusuf suaminya seorang yang apa? Tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kata tulus hati itu penting, perlu dikan. Dan apa? Tidak mau mencemarkan nama istrinya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan juga kita harus memiliki ketulusan. Ya, ketulusan, dan juga tidak mencemarkan atau menjelekkan suami atau istri di depan orang ataupun pada keluarga dan lain sebagainya. Kadang-kadang secara tidak langsung sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak senang dengan suami atau istri, menjelekkan dia, gitu ya. Padahal siapa dia? Teman kita. Ya, teman sehidup semati. Apalagi teman akhir hidup nanti, gitu ya. Kalau sekarang punya anak begitu ya, wah, anak itu mungkin kadang-kadang kalau saya katakan kadang-kadang anak itu lebih disayang daripada istri, gitu ya, kadang-kadang begitu. Karena apa? Ada orang tua yang bertumpu pada anaknya karena menjadi harapan bagi dia. Apalagi tradisi orang Chinese itu anak laki-laki itu selalu menjadi harapan, gitu ya. Mungkin orang Batak juga gitu menjadi anak laki-laki, menjadi keturunan juga. Kenapa? Harapan satu-satunya. Tapi kadang-kadang harapan satu-satunya sering mengecewakan. Saya melihat dalam perjalanan pelayanan saja, anak yang disayang, yang dimanja betul-betul, justru yang sekarang dibiarkan keleleran dalam mesinnya, justru itu yang lebih sayang sama orang tua. Gitu ya. Memperhatikan orang tua. Saudara, ingatlah saudaraku dikasih oleh Tuhan. Karena anak itu paling saya sering katakan 0 sampai 30 tahun mereka akan bersama dengan kita. Itu paling lama. 0 sampai 30 tahun. Itu sudah paling lama. Tapi orang Amerika begitu lulus SMA, mereka harus keluar, disuruh keluar sama orang tuanya dari rumah. Mereka tidak mau keluar, orang tuanya suruh keluar. Kenapa? Supaya mereka mendapat pengalaman dalam kehidupan. Supaya mereka menjadi orang-orang yang dewasa dan lain sebagainya. Nah, ketika kita menyadari bahwa hidup kita bersama dengan anak itu tidak lama, maka oleh sebab itu, jalinlah hubungan yang baik. Karena nanti kalau sudah ditinggal anak sekolah, kuliah di luar kota, tinggallah kita berdua saja, begitu ya. Lagi kecil memang sibuk ngurusin anak, tapi sudah begitu besar, mereka sudah melencing, sudah bekerja, apalagi sudah berkeluarga. Belum tentu telepon seminggu sekali, kadang-kadang dilupakan, begitu ya, dengan orang tua. Itu yang terjadi. Tetapi kalau sudah usia, begitu ya, segala sesuatu tinggallah berdua, saling menolong, gitu ya. Yang satu lemah nggak bisa ngangkat, yang satu masih ada kekuatan mengangkat, membantu, begitu ya. Yang satu udah bisa berdiri, yang satu ngangkat juga menolong, begitu. Itulah penolong. Ya. Karena apa? Tinggallah berdua. Maka dikatakan di sini sangat
Ketulusan itu perlu dalam pernikahan. Ada orang berkata, wah suaminya baik, istrinya baik. Tunggu dulu, belum tentu dia setia. Kalau orang berkata dia baik, tapi dia tidak setia, itu bohong. Antara kebaikan dan kesetiaan itu harus jadi satu, bersatu. Dia baik di muka, baik di hadapan kita, tapi di belakang dia punya simpanan. Betul, saya ini setia, Musa, setiap tikungan istri ada, gitu ya. Itu istilahnya orang dunia, ya, kata setia itu. Tapi kita harus menjadi setia yang sejati, gitu ya. Jangan setiap tikungan, namanya setia itu singkatan setiap tikungan istri ada, gitu ya. Pergi ke kota mana, istri satu di sana. Tugas di kota mana, ada istri lagi satu di sana. Secara muka dia baik, tapi belum tentu setia. Ketulusan itu penting seperti Yusuf. Ya, betul-betul kita lihat. Dan di sana dia tidak mencemarkan nama baik, itu perlu digarisbawahi. Ya. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, jika Yusuf marah dan dendam, tidak perlu secara diam-diam apabila ditambahi dengan apa? Menyebutkan tidak mau mencemarkan nama baik Maria, justru sebaliknya ia akan mengumumkan. Kalau zaman sekarang itu gampang kan? Di medsos, media sosial, wah langsung si A selingkuh, wah muncul. Atau si A, ya, muncul semua, segrup sedunia, bisa se-Indonesia, muncullah semua di situ. Wah. Tapi Yusuf tidak mau mencemarkan nama baik istrinya. Walaupun dia tahu istrinya itu berbuat gitu ya. Tahu hamil di luar nikah. Wah, ini kan kesempatan ini. Kalau tahu orang di luar, apalagi para imam, ahli Taurat, orang Farisi. Wah, udah. Maria akan dirajam dengan batu sampai mati. Tapi kita melihat di sana Yusuf, ya, tidak mau mencemarkan nama baik istrinya, ya. Jadi kalau bukan karena mengapa ia mau melakukan hal itu atau mau menceraikan dia secara diam-diam? Jawabannya, ya, terdapat dalam kalimat yang berbunyi, Yusuf seorang yang tulus hati. Itu perlu digarisbawahi. Kata tulus dalam bahasa Yunani diakoios, ya, diakios. Nah, yang artinya benar atau kebenaran. Jadi kalau punya anak yang namanya tulus, ya, artinya itu kebenaran, gitu ya. Saya ketemu juga nama om saya juga namanya Tulus, gitu ya. Saya ketemu juga dosen yang ada di STT Banjarmasin juga namanya Tulus, gitu ya. Yaitu artinya dalam bahasa Yunani itu benar atau kebenaran, ya. Dengan kata lain, Yusuf dalam kehidupannya memiliki prinsip berdiri pada kebenaran, pada yang benar. Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran Allah. Jadi hari ini kebenaran itu hati-hati. Ada orang punya prinsip kebenarannya dia, tapi bukan kebenaran firman Tuhan atau kebenaran Allah. Itu yang sering kali dipakai, ya. Ada orang bikin peraturan, tapi peraturan itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang banyak. Dia bisa melanggar peraturan itu. Tapi berbeda dengan Allah. Dia bikinkan peraturan itu, tetapi dia tidak melanggar peraturan itu. Itulah Allah kita. Oleh karena itu, Yusuf mau menceraikan Maria bukan karena marah, bukan karena benci, bukan karena dendam, bukan karena sakit hati dan lain sebagainya, tetapi semata-mata oleh karena kebenaran. Oleh karena kebenaran ia mau bertindak benar. Saudara, Yusuf menganggap pernikahan adalah satu lembaga pernikahan yang didirikan oleh Allah yang kudus. Oleh karena itu lembaga pernikahan itu kudus dan setiap umat Tuhan harus menghormati kekudusan pernikahan. Dengan mengandungnya Maria, dianggap Maria sudah mencemarkan
kekudusan tersebut. Dan Yusuf tidak mau terlibat dalam kenajisan tersebut. Sehingga mau tidak mau dia harus menceraikannya secara diam-diam. Tetapi ketika kita melihat bagaimana firman Tuhan, maksudnya dia, di sanalah malaikat Tuhan datang. Saudaraku dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu aspek yang pertama. Ya, aspek yang pertama bahwa Yusuf mempertahankan kehidupan pernikahannya, ya. Tidak langsung semena-mena begitu ya, semaunya diri, tetapi dikumpulkan dan ternyata ada maksud Tuhan. Aspek yang kedua kita lihat, ya. Jadi kekhususan atau keistimewaan kehidupan kudus yang Yusuf lakukan, diperbuat dalam kehidupannya, yaitu kehidupan seksual. Saudara perhatikan dalam ayat 24 sampai 25, ya. Di sana perhatikan ayat 24-25. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maryam sebagai istrinya. Ayat 25. Perhatikan baik-baik. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamai dia Yesus. Wah, luar biasa. Saya membaca bagian ini. Matius 1 ayat 24 sampai 25 menyebutkan setelah Yusuf mengetahui bahwa Maria mengandung bukan karena perselingkuhan, tetapi karena kuasa Roh Kudus, maka ia menerima Maria sebagai istrinya. Tetapi yang perlu diperhatikan kalimat yang berbunyi tidak bersetubuh dengan dia setelah menikahi Maria. Mereka sah sebagai suami istri. Yusuf boleh mengadakan hubungan selayaknya suami istri sebenarnya ketika mereka sudah sah. Dengan kata lain, Yusuf dalam kehidupan seksualitasnya dapat mengekang atau menguasai gejolak birahi anak muda. Saudara, gejolak birahi anak muda itu zaman sekarang itu luar biasa. Ya. Tapi begitu sudah usia itu beda lagi begitu ya, enggak lagi punya gejolak seperti itu. Gejolak anak muda itu luar biasa, ya. Apalagi hari ini kita melihat dunia internet itu, waduh, bahaya sekali. Begitu buka saja YouTube muncul di sana. Buka saja WA, kadang-kadang muncul juga di sana. Buka Google, saya melihat, saya bilang ini kalau tidak disensor bahaya, tapi lepas, tinggal kita saja hari ini mendidik anak-anak. Ini yang tidak boleh, ini jangan. Ini yang boleh. Begitu buka, waduh, langsung keluar. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, hasrat anak muda itu yang kadang-kadang muncul dalam kehidupan. Tapi Yusuf tidak demikian. Ya. Dengan kata lain, hubungan seks bagi Yusuf bukan semata-mata kebutuhan biologis, apalagi melampiaskan hawa nafsu, tetapi bagaimana melalui kehidupan berkeluarga. Kehendak Allah diwujudkan dan namanya dipermuliakan. Itu yang Yusuf lakukan. Sehingga kalau kita memperhatikan bagaimana kehidupannya Yusuf, luar biasa. Dipakai oleh Tuhan menjadi ayah secara jasmani untuk Tuhan Yesus, karena dia layak di hadapan Tuhan. Orang ini layak menjadi alat Tuhan. Kalau kita juga perhatikan di dalam Alkitab, nama Yusuf juga hal yang sama. Yusuf di dalam perjanjian lama itu dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena apa? Mempertahankan kekudusan. Ketika dia dicobai, diuji oleh istrinya Potifar, di sana dikatakan, mana mungkin aku melakukan dosa yang besar ini dan berbuat dosa di hadapan Allah. Ujian, jiwa muda itu muncul. Birahi muda itu muncul. Semasa seperti itu. Mungkin yang masih muda berkata, puji Tuhan, ini kesempatan dalam kesempitan. Gitu ya. Tetapi Yusuf tidak. Sehingga apa? Kita melihat hidup Yusuf sampai akhirnya pun Tuhan pakai dia secara luar biasa. Menjadi apa? Orang nomor 2
raja nomor 2 setelah Firaun. Kenapa? Belajar dalam mempertahankan kekudusan hidup. Yusuf juga di dalam perjanjian baru, ayahnya Tuhan Yesus sama mempertahankan kekudusan hidup. Sehingga dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Bagaimana dengan kita hari ini? Mau kita dipakai Tuhan? Mau kita diberkati Tuhan? Mari kita belajar hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Kalau kita hidup dalam kekudusan dan kebenaran, maka janji Tuhan itu akan apa? Kita dapati. Tuhan akan menyertai dan memberkati kemanapun kita pergi. Seperti siapa? Yusuf dalam perjanjian lama, Yusuf dalam perjanjian baru. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita bersama-sama. Kekudusan itu merupakan kunci Yusuf di tangan Allah. Menjadi alat yang berguna dan dipakai. Sebagai ayat penutup, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 21 sampai 22. Ini nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Ya. 2 Timotius 2 ayat 21 sampai 22 sebagai ayat penutup saya ingin bacakan untuk kita semua. Ayat 21 sampai 22. 2 Timotius 2 ayat 21 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika seorang menyucikan dirinya dan dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Sehingga kita sungguh-sungguh mulai hari ini belajar hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Maka kita akan merasakan penyertaan Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kedamaian, sukacita itu akan kita rasakan pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami pelajari, kami lihat pada pagi menjelang siang hari ini. Kami belajar daripada Yusuf, ayah daripada Tuhan Yesus. Hidup dalam kekudusan, sehingga berdampak secara khusus dan istimewa dalam kehidupannya, di dalam pernikahannya, di dalam hubungan seksualnya. Dia bisa menguasai semuanya ya Tuhan. Sehingga kami boleh melihat penyertaan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa bagi setiap anak-anak-Mu yang takut akan Engkau. Bagi anak-anak-Mu yang hidup dalam kebenaran, kekudusan, maka di sanalah mereka akan mendapatkan janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara sampai di sini. Biarlah roh Tuhan, roh kudus, menuntun membimbing kami, memberikan kekuatan bagi kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bermohon. Amin. Saya undang sidang jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan iman kita. Bersama orang percaya sepanjang abad dan zaman, kita mengikrarkan iman kita dengan mengucapkan kembali pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan. Saya minta dengan kasih diaken yang bertugas untuk mendampingi saya di depan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita boleh mengingat makna dan arti dari perjamuan kudus, yaitu mengingat penderitaan Kristus pada masa yang lalu. Bagaimana dia sudah berkorban, bukan hanya dengan harta benda, kekayaan atau kedudukannya, tetapi dengan darahnya. Betapa dia mengasihi kita, betapa dia mencintai kita. Dia mencurahkan darahnya, tubuhnya untuk kita mati di atas kayu salib. Yang kedua, persekutuan dengan Kristus dan sesama anggota tubuh Kristus pada masa sekarang. Jadi melalui perjamuan kudus kini kita dipersatukan dan dipersekutukan atau dipersatukan dalam penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Dan juga kita dipersekutukan dengan saudara seiman sebagai saudara di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, yaitu pengharapan akan kedatangannya pada masa yang akan datang. Dengan mengikuti perjamuan kudus, maka kita menyatakan pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali sebagai penggenapan janji keselamatan yang sempurna. Inilah yang memberikan kekuatan penghiburan bagi kita dalam menghadapi ujian dan cobaan. Agar perjamuan kudus ini menjadi berkat, perlulah kita terlebih dahulu memeriksa diri kita masing-masing. Dengan sungguh-sungguh, hendaklah kita menyadari akan dosa kita di hadapan Allah dan mengingat akan murka Allah yang oleh karena dosa telah mengorbankan anaknya yang tunggal bagi kita. Dengan niat yang sungguh, mari kita meninggalkan dosa. Hendaklah kita juga memeriksa diri kita masing-masing, apakah kita sungguh-sungguh percaya akan janji Allah yang benar itu, bahwa dosa-dosa kita telah diampuni hanya karena sengsara dan kematian Kristus di atas kayu salib, sehingga kita dibenarkan dengan kebenaran yang sempurna dari Kristus. Hendaklah kita juga menyelidiki hati kita masing-masing. Apakah hati kita penuh syukur pada saat kita mengikuti perjamuan kudus ini, berjanji untuk hidup benar di hadapan Allah, demikian juga dengan sungguh-sungguh hendak meninggalkan dosa, permusuhan, perselisihan, kebencian, dan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, dan hidup dalam persekutuan dengan sesama. Mari kita masuk dalam doa. Allah yang Maha Kuasa, Tuhan sekalian alam, di hadapan mejamu yang kudus, kami dan segenap orang kudus di surga dan di bumi, bersama-sama memuji nama Tuhan-Mu. Kudus-kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Engkau yang termulia dan Engkau yang tertinggi. Saat ini demi kekudusan-Mu kami mengakui bahwa kami adalah orang berdosa. Kami telah gagal melaksanakan firman-Mu dengan benar. Kuatkanlah dan teguhkanlah kami. Kepadamu kami bersyukur ya Tuhan, karena untuk menyelamatkan kami Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal ke dalam dunia. Kematian dan kebangkitan Kristus telah mendatangkan keselamatan yang sempurna, penghambaan diri, kerendahan hati, ketaatan dan pelayanan yang menjadi teladan bagi kami. Bagaimanakah kami harus membalas segala kebaikan dan anugerah-Mu ya Tuhan? Kami akan meninggikan cawan keselamatan, memuji dan membesarkan nama Tuhan sepanjang hidup kami. Saat ini kami mohon kepadamu ya Tuhan, kuduskanlah roti dan anggur, agar melalui roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, kami terima ini, kami dapat bertambah-tambah dalam kasih dan anugerah-Mu, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Berikanlah kami iman yang teguh, karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu, supaya kami mendapat kekuatan dalam memikul salib-Mu,
dan menyebut Engkau sebagai Tuhan dalam segala keadaan, agar kami dapat memikul segala salib kami dan ujian yang kami hadapi dalam dunia ini, dan melewati kehidupan ini dengan menang bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bermohon. Amin. Pada waktu malam Tuhan Yesus diserahkan, ia mengambil roti, mengucap berkat, dan memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang bisa mengikuti perjamuan kudus adalah mereka yang sudah dibaptis dewasa. Yang kedua, mereka yang sudah disidi dewasa. Dan yang ketiga, bagi anggota gereja lain yang sudah dibaptis atau disidi, saya persilakan untuk bergabung dengan kita. Dan bagi mereka yang telah siap hati, diundang untuk bersama-sama menerima perjamuan ini. Dan bagi mereka yang belum memenuhi syarat tersebut di atas, harap untuk tidak ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini hingga kesempatan yang akan datang. Bagi jemaat yang sudah siap, baik di rumah maupun di tempat ini, saya undang untuk berdiri. Roti dan anggur akan dibagikan. Ketika saudara menerima roti dan anggur, di situ ada bagian firman Tuhan. Saudara baca, saudara renungkan. Biarlah itu juga menjadi kekuatan bagi saudara di dalam menjalani kehidupan hari-hari kita. Ketika saudara menerima, ingatlah akan kasih Tuhan. Ingatlah akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan ingatlah pengorbanan Tuhan untuk saudara dan saya, satu kali untuk selama-lamanya. Adakah jemaat Tuhan yang belum menerima roti dan anggur? Mari kita angkat roti kita di tangan kanan. Yesus berkata, inilah tubuhku, ambillah, makanlah sebagai peringatan Yesus mati bagi saudara dan saya dengan iman dan rasa syukur. Mari kita makan. Kita angkat cawan kita di tangan kanan. Kalau yang sudah siap. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah. Sebagai peringatan darah Yesus dicurahkan bagi saudara dan saya dengan iman dan rasa syukur. Mari kita minum. Mari kita masuk dalam doa syukur.
Terima kasih ya Tuhan, buat perjamuan yang boleh kami terima pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah melalui perjamuan ini kami semakin memiliki pengharapan, semakin terus memandang ke depan bahwa kami hidup dalam dunia ini hanya sementara. Suatu saat kami akan kembali kepada pencipta kami, kepada penebus kami. Dan biarlah kami menjalani hari-hari kami, kehidupan kami dengan kekudusan dan kebenaran ya Tuhan. Karena itulah hanya di dalam Engkaulah pengharapan itu ya Tuhan. Pengharapan yang kekal, kebahagiaan yang kekal, surga yang kekal, yang akan kami terima ketika kami boleh taat setia kepada Tuhan. Mungkin ada jemaat Tuhan yang sedang bergumul, yang sedang sakit, yang sedang lemah tubuh. Tuhan lawat mereka pribadi lepas pribadi, sehingga mereka juga memiliki kekuatan. Supaya mereka juga mengalami mujizat Tuhan. Supaya mereka diteguhkan kembali. Supaya mereka juga dikuatkan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bermohon. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saat ini kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan persembahan hari ini dijalankan 2 kantong, satu untuk kas umum dan satu lagi untuk kas diakonia. Sambil persembahan dijalankan, mari kita pujikan tak hentinya ku puji Dia. Anugerahnya melimpah, melimpah, ku bernaung dalamnya, ku melihat senyum wajahnya, tak henti ku puji Dia. Yesus, 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 nama terindah. Ada kidung yang indah dalam hatiku, ada kidung dalam hatiku, bisikan manis Tuhan. Jangan takut, ku besertamu, ku kan jaga hidupmu. Yesus, 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 nama terindah.
semua berdiri, kita akan membawa persembahan kita ini kepada Tuhan. Tuhan kami yang berada di kerajaan surga, kami bisa berkumpul di sini Tuhan di hari Sabat ini itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah kami ini Tuhan, kami percaya Tuhan selalu turut campur tangan dalam segala kegiatan ibadah kami ini. Dengan banyak kekurangan Tuhan, biarlah Tuhan berkenan di hati-Mu Tuhan segala pujian dan penyembahan kami ini Tuhan. Di sini kami membawa persembahan, biarlah persembahan ini bisa Tuhan digunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan dimanapun itu berada yang Tuhan izinkan Tuhan untuk diadakan Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa baru Tuhan di luar sana Bapa di sorga, maupun untuk apapun Tuhan yang akan dilakukan oleh jemaat-Mu Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan yang selalu turut campur tangan, dan rumah tangga kami juga Tuhan yang menyertai, dan pekerjaan tangan-tangan kami Tuhan Yesus yang menyertai juga Tuhan. Dan anak-anak kami juga Tuhan yang selalu menyertai mereka, membentuk pribadi mereka menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Dan pendidikan mereka juga Tuhan, semuanya kami serahkan padamu. Biarlah anak-anak kami Tuhan ini Tuhan bentuk, dan pendidikan mereka Tuhan bisa berjalan dengan baik, dan pendidikan mereka kelak Tuhan ke depannya Tuhan bisa menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara kami, dan juga bagi kemuliaan-Mu tentunya Tuhan, dan diberi roh yang takut akan Tuhan. Dan setiap langkah mereka Tuhan yang menyertai mereka juga Tuhan. Dan kami juga Tuhan berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan, di mana negara kami dilanda dengan pandemi Bapa di sorga. Bahkan seluruh dunia Tuhan merasakan pandemi ini Bapa di sorga. Bahkan orang-orang yang percaya kepada Engkau berseru dan berteriak Tuhan. Kiranya kami juga Tuhan bisa introspeksi diri Tuhan atas apa yang telah kami lakukan, yang telah menyakiti hati-Mu Tuhan, sengaja maupun tidak sengaja. Bahkan Tuhan, kami tahu Tuhan banyak perbuatan kami yang tidak Tuhan sukai, yang Tuhan benci. Bahkan banyak kami Tuhan di antara kami ini Tuhan yang berlari daripada-Mu Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami berseru di sini Bapa di sorga, biarlah Tuhan yang memulihkan bangsa-bangsa dan negara-negara di seluruh dunia ini Tuhan, untuk selalu Tuhan diberi roh yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami khusus berdoa buat negara kami ini, diberkati Tuhan, diberi roh yang takut akan Tuhan bagi mereka yang bekerja di pemerintahan Bapa di surga, biar mereka benar-benar Tuhan melakukan tugas mereka itu Tuhan, seperti yang Tuhan kehendaki. Dan kami percaya mereka itu adalah wakil-Mu Tuhan, untuk memberikan kesejahteraan buat bangsa dan negara kami ini Bapa di surga. Dan juga Tuhan, kami berdoa buat di jemaat-Mu ini mungkin ada yang lemah tubuh Bapa di surga. Tuhan yang menyembuhkan mereka, Tuhan yang menjamah mereka Bapa di surga, Tuhan yang memberikan kekuatan bagi mereka lewat obat-obat yang mereka konsumsi Tuhan. Dan kami juga khusus berdoa buat Pak Jo, apapun yang dirasakan oleh Pak Jo, biarlah Tuhan yang mengangkat sakit penyakitnya Bapa di surga. Mungkin bahkan ada tindakan medis Tuhan yang akan dilakukan buat Pak Jonathan Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati dan mengangkat sakit penyakitnya dan menyembuhkannya Bapa di surga. Biarlah Tuhan yang memberkati tangan-tangan medis yang akan menjamahnya Bapa di surga, dan kesembuhan terjadi dan mujizat-Mu terjadi atas beliau Bapa di surga. Dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan kami bukan Tuhan yang biasa, tapi Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Semuanya Tuhan kami serahkan padamu Bapa di surga, persembahan ini untuk kemuliaan-Mu. Tuhan terima kasih Bapa di surga. Dan juga Tuhan kita akan mengangkat doa yang seperti yang Tuhan ajarkan
kepada kita, bersama-sama kita akan mengangkat doa ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita naikkan doksologi, biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, ingatlah selalu akan firman Tuhan. Belajarlah daripada Yusuf baik dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, karena mereka dipakai Tuhan berguna secara luar biasa kemuliaan bagi nama Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mungkin minggu lalu udah disebutkan tentang memorial Yayasan Damai Sejahtera Ayu, ya. Tolong diteliti secepatnya, karena itu sangat-sangat berguna untuk kita semua. Jadi nanti semua kita gereja akan daftarkan, ya, bagi mereka, karena itu memang per kepala keluarga, per kepala, ya, bukan per keluarga. Jadi per kepala satu orang. Nah, memang keputusan majelis untuk 2 tahun itu akan dibayar oleh gereja, ya. Jadi tolong didaftar sesuai dengan kartu keluarganya, ya. Jadi karena itu nanti kalau sudah mendaftar 1 tahun, fasilitas yang akan didapatkan termasuk sudah ambulannya, lobangnya, peti matinya, gitu ya. Terus fasilitas yang ada. Jadi kalau di luar itu saya sudah bertanya, ya. Kalau yang Katolik
15 sampai 17 yang Katolik yang di Landasan. Jadi kalau kita ini 8 juta udah termasuk petinya, gali lubangnya, perawatan gitu ya. Jadi memang pentingan. Alhamdulillah juga. Jadi sudah. Nah, kalau Tuhan izinkan kami sudah hitung. Kalau Tuhan izinkan kita hidup 60 tahun, satu orang 5.000 itu cuma 3.600.000. Ya, 3.600.000. Dan kelebihannya, misalnya dia meninggal bukan di Banjarbaru loh ya, itu dapat uang ganti, ya uang ganti. Jadi misalnya dia meninggal di mana, itu akan didapat uang ganti dari yayasan. Nah itu kelebihannya. Oleh sebab itu mulai mendaftar untuk rumah masa depan, gitu ya. Hah? Oh iya. Nah ini yang kremasi katanya begitu apa? Jadi tolong, karena ini memang didaftar sesuai dengan urutan keluarga, dan jadi mereka punya data, begitu langsung klik itu langsung buka. Oh ini betul, ini anggota Yayasan Damai Sejahtera Ayub Banjarbaru. Fasilitas itu yang akan kita dapatkan. Silahkan nanti Pak Ketua Majelis akan membagikannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.